Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tanggung jawab. Haleluya. Haleluya. Kita hari ini belajar kepemimpinan. Karena di seluruh kehidupan kita akan bertemu dengan kepemimpinan. Dimanapun, di sekolah kita bertemu, di lokal ada ketua kelas, ya, di desa, di RT, di RW, di punguan, di gereja, di kerajaan Allah. Kita tidak terlepas dari kepemimpinan. Bahkan sebenarnya kita dilahirkan sebagai pemimpin. Haleluya. Kita dilahirkan Sebagai pemimpin. iya, kita semua dilahirkan sebagai pemimpin. Buktinya kita perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Jadi di situ pemimpin itu punya kuasa, punya otoritas, dan kita disuruh memimpin. Tentu dimulai dari diri kita. Kita pun perlu memimpin diri kita. Itu namanya manajemen. Jadi kita ini manajer, memanage, memimpin. Hanya orang tidak sadar dan tidak bertumbuh dalam kepemimpinan, karena kepemimpinan itu ada level, ada tingkatan. Tentu dimulai dari memimpin diri sendiri, lalu memimpin mulai orang. Kalau di Alkitab, memimpin gereja dimulai dari dia bisa memimpin dirinya, memimpin keluarganya, baru memimpin jemaat. Nah, bisa dia memimpin jemaat kalau tidak memimpin keluarga, kata Alkitab dalam syarat jadi penatua atau diaken di kitab Timotius. Jadi ada tingkatannya, mulai dari diri, baru orang lain. Ya, Jethro memberi nasihat kepada kepemimpinan Musa, pemimpin atas 10, atas 50, atas 100, atas 1000 dan seterusnya. Itu levelnya. Tentu itu tingkat kemampuannya. Jadi kita dilahirkan sebagai pemimpin, memimpin diri mulai. Pemimpin itu artinya orang yang memimpin. Berarti pemimpin itu pedoman yang memberi arahan. Jadi kalau saudara bawa mobil, belajar bawa mobil, ada yang memimpin saudara. Begini, diberi arahan. Pemimpin itu patron. Pemimpin itu ditiru. Tapi pemimpin itu juga pelatih. Pemimpin itu melayani, meskipun dia punya kuasa atau otoritas, bukan otoriter. Ya, otoritas. Tapi melayani. Yesus mencontoh, dia Tuhan, dia pemimpin, dia kepala. Tapi dia melayani.
Pemimpin itu manajer. Jadi, seorang pemimpin dia seorang manajer, manage. Ya. Jadi pemimpin itu ditanyai, bagaimana Pak? Begini, begitu. Dia kasih pedoman, petunjuk, arahan. Tapi dia juga patron yang ditiru, dipedomani. Tapi dia juga pelatih, bukan hanya ngomong saja, gini. Tapi dia pelatih. Tapi prinsipnya melayani, bukan bos, tapi punya otoritas, punya kuasa. Jadi bukan hanya bilang ini gitu. Dia melayani sifat dan manajer, memanage. Ya. Manajemen itu adalah bagian dari kepemimpinan, manajemen. Jadi kalau ada istilah di perkebunan manajer, nah itu dia pemimpin, agak besar lah dia, di bawahnya ada asisten kepala, asisten dan sebagainya. Dia semua dipedomani oleh pemimpin. Manajer, manage. Ada namanya manajemen keuangan. Keuangan itu dipimpin, manajemen administrasi, manajemen kepemimpinan, manajemen organisasi, macam-macam. Itu berbicara kepemimpinan. Kenapa perlu kepemimpinan? Amsal 11 ayat 14 kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 14. Dapat? Amsal berapa? Ayo kita baca. 3 ya. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Pimpinan dan penasehat itu harus kolaborasi. Jadi pemimpin tidak berdiri sendiri, tapi dia ditopang oleh penasehat. Kalau pemimpin tidak ada, jatuh. Karena tidak ada pedoman, tidak ada yang ditiru, tidak ada yang melatih, tidak ada yang memanage. Maka tidak tercapai tujuan. Tentu pemimpin pasti punya visi. Pemimpin yang gagal tidak punya visi, sehingga dia asal lakukan. Ya, Alkitab bilang kalau nggak punya visi, liar. Kalau tidak punya visi, dalam bahasa Inggris bilang binasa. Visi yang benar datang dari Tuhan. Kalau visi hanya dari diri kita, itu namanya ambisi. Ambisi pun tujuan, tapi visi tujuan, tapi tujuan yang benar datangnya dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita diberi visi, dan visi itu bisa bertumbuh, artinya makin jelas kelihatan. Visi itu sasaran, tujuan, goal. Visi berasal dari kata vision, melihat. Ya, kita melihat jauh ke depan. Ibarat pemanah, ada sasaran yang mau dipanah, maka dia mengarahkan arah panah ke sana.
Jadi melihat jauh apa tujuan Tuhan untuk dicapainya, baik secara pribadi, baik secara gereja, secara bangsa, dan sebagainya. Jadi dia melihat sasaran tujuan. Nah, seorang pemimpin harus punya visi. Kalau tidak, dia binasa. Ya, sudah ada visi, baru disusun misi. Misi itu tindakan-tindakan yang mau dilakukan. Jadi maka disebut visi misi. Jadi kalau visinya salah, ya misinya pasti salah. Jadi ini semua ada melekat pada pemimpin. Jadi untuk mencapai visi itu, maka pemimpin membuat misi, buat langkah-langkah, menjadi pedoman nanti bagi orang yang ada dalam kepemimpinan. Dianya menjadi patron, diikuti, dan sekaligus melatih untuk mencapai sasaran itu, dan dia melayani, dia memanage, ya, mengatur dan memfungsikan. Itu artinya manajemen, ya, diatur dan difungsikan sesuai dengan ya kemampuan dan tingkat kemampuan. Makanya kepemimpinan itu ada levelnya, ada pertumbuhannya. Nah, kalau kita bilang setiap perkara kecil kali tanggung jawab yang besar. Jadi itu namanya ada tingkatannya, ada pertumbuhannya. Jadi kalau tidak ada pimpinan, jatuh. Jadi kalau kita nggak mau dipimpin, jatuh. Kalau kita tidak memimpin, orang yang ada bersama kita jatuh. Tetapi pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang berhasil dipimpin. Jadi terus ada mata rantai yang tak putus sampai akhirnya pada Tuhan Yesus. Jadi pemimpin punya pemimpin, pemimpin punya pemimpin. Terakhirnya Yesus. Itu rantainya. Kayak di Indonesia, ya, mulai dari RT, RW, kelurahan atau kepala desa, camat, bupati, gubernur, terus menteri, presiden. Seperti itulah tingkatan pemerintahan, kan, kepemimpinan. Jadi jatuh. Jadi tidak mau dipimpin, saudara jatuh. Karena saudara tidak bisa memimpin kalau tidak dipimpin. Pemimpin yang berhasil adalah orang yang berhasil dipimpin. Namun ada pemimpin yang salah, ada pemimpin yang benar. Pemimpin yang salah adalah pemimpin yang tidak sesuai dengan kebenaran. Keberhasilan yang sempurna, yang permanen, yang akurat adalah kalau berhasil melakukan kebenaran. Jadi kalau saudara belum melakukan kebenaran, Anda belum berhasil. Misalnya belum kamu lakukan kebenaran dalam mengelola keuanganmu sesuai perintah Tuhan, maka Anda belum berhasil dalam keuangan. Ya, kalau belum bisa kau pimpin pikiran, perasaan, kehendakmu sesuai kebenaran, kau belum berhasil memimpin dirimu. Tapi kalau sudah bisa, makanya kau berhasil, alias kau menang.
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, Yohanes 8 ayat 31, kamu benar-benar adalah jadi tetap dalam firman. Firman itu kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, kata merdeka itu berhasil. Kalah itu gagal. Walaupun kekalahan itu bukan akhir segalanya, tapi kekalahan itu kegagalan. Maka kita harus berhasil, karena Yesus mampu dan bisa membawa kita menang lebih dari menang. Jadi Presiden Jokowi punya visi bagi bangsa ini. Maka semua jajarannya harus mengikuti petunjuk pedoman yang dia buat. Dan dia pun patron, dia pun ditiru. Dan dia kadang-kadang turun ke bawah. Apa istilahnya itu? Berusukan. Itu melatih, melayani. Dan dia juga, saudaraku, melatih. Dan dia juga seorang manajer. Kita seperti itu di bidang kita. Jadi dalam banyak hal kita. Nah, kita kontekskan saja ke pelayanan. Kita yang hadir di sini sudah pemimpin. Memang tidak gembala sidang, memang tidak rasul. Itu masalah panggilan khusus ya, dalam kepemimpinan, ya kan. Tapi kita pemimpin. Sudah ngerti artinya pemimpin? Tapi dalam gereja ini saudara dipimpin. Jadi ada garis komando yang jelas. Jadi menteri tidak bisa melakukan visinya sendiri. Tapi menteri bisa memberikan masukan, nasihat kepada presiden. Makanya ada penasihat presiden. Karena pemimpin itu yang memberi pedoman, arahan. Pemimpin itu yang harus menggerakkan semua kepada tujuannya. Jadi maka semua melakukan apa yang menjadi visi misi Jokowi bagi Indonesia. Demikian juga Tuhan memberi visi misi pada gereja GPD Pemulihan RC contohnya. Ya, kepada saya. Lalu saya sampaikan kepada saudara. Diberi arahan, pedoman. Kita latih, kita melayani, kita manage untuk mencapai tujuan itu. Yang kembali saya tanya, apa visi GPD Pemulihan RC? Siapa yang tahu? Dipulihkan Amerika. Hah? Iya, tapi kurang lagi. Apa? Nah, itu masalahnya kah? Siapa yang tahu? Bahwa kerajaan Allah di muka bumi dengan cara memberitakan Injil dan menunjukkan dan mengobarkan karunia terus. Ya itu udah sampai misi itu. Ya, visinya menjadi gereja yang karena itu dapat dari Matius 6 ayat 10, datanglah jadilah di bumi
menjadi. Jadi apa? Jadi menjadi gereja yang membawa kerajaan Allah di bumi. Nah, kerajaan Allah itu kan bukan soal makan minum, kebenaran, puasa dan syahadat, sukacita, Roh Kudus. Ya kan? Dan kebenaran memang visi global kita menjadi seperti Yesus. Tapi untuk ke sana itulah dulu. Jelas? Amin. Apa indri visi GPD Pemulihan IRC? Di muka bumi. Visinya tadi Om Tomam sudah bilang, memberitakan Injil Kerajaan Allah, muridkan, mengobarkan karunia-karunia roh, mendewasakan gereja, menerintis dan mendewasakan gereja dengan memakai 5 jawatan. Yesus 4 ayat 11 itu kan. Jadi itulah yang 4 itulah yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu, visi. Tahun 2021, apa visi tahun 2021 GPD Pemulihan IRC? Siapa yang tahu? Iya. Ada yang tahu? Kurang. Itu bagian dari itu. Tapi bukan hanya membangun. Siapa yang tahu? Tadi. Ya udah tadi dibilang sama Om Sembirik. Kurang keras. Itu bagian. Gimana? Iya, bagiannya itu juga. Itu yang mau dilakukan. Ini goalnya tahun 2021. Jadi kalau sudah visi itu goal. Mau kemana? Beli keyboard di Medan. Jadi goalnya beli keyboard. Lalu dapat nyala keyboard. Mau kemana kita 2021? Ya, berarti nggak kamu ikuti ya Bu ya. Dalam Facebook apa semua udah aku share, nggak kamu ikuti ya. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Menjadi gereja yang dipulihkan. Kenapa? Karena baru-baru ini para nabi dan para hamba-hamba Tuhan, bahkan anak Tuhan yang sudah dikunjungi sama Tuhan secara supranatural, Yesus mau datang segera. Jadi kita persiapkan, dan persiapannya kita harus dipulihkan. Karena apa? Karena Kisah Rasul, buka dulu Kisah Rasul pasal 3 ayat berapa itu? Coba baca, Tongam buat Kisah Rasul 3:21. Ya, saya baca. Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga. Sekarang udah ditinggal ya, di surga ya. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau sudah dipulihkan, maka dia datang.
Jadi kalau mau mempercepat kedatangannya harus dipulihkan. Maka yang dilakukan sekarang oleh gereja memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai semua mendengar. Itu sudah mulai terjadi. Ada penggenapan yang lain. Ya, terjadi pencurahan hujan awal, hujan akhir sudah mulai terjadi. Sampai tujuannya itu sampai pemulihan. Jadi nggak lama-lama lagi sebenarnya. Jadi Tuhan mau pulihkan gerejanya. Tentu kalau sudah dipulihkan, kita menjadi pemimpin. Ya, seperti yang di kaos merah kita dipulihkan untuk memulihkan. Jadi mempersiapkan orang menyambut Yesus datang kembali. Kalau Presiden Jokowi mau datang ke Rantau kan disiapkan menyambut kan? Iya, jalan dibagusi, semua harus ada, penari harus disiapkan. Begitu sudah siap datang, maka disambutkan. Ya, dia nggak datang sampai pemulihan. Itu berhubungan dengan menjadi gereja yang membawa kerajaan Allah di bumi. Hendaknya jadi Tuhan mendaki pemulihan. Khotbah saya mengarah ke situ semua. Jadi saudara nanti boleh menerjemahkan apa yang sudah saya sampaikan ke bawah. Nah, sasaran kita itu supaya kita jadi pemimpin yang memberi arahan kepada orang, dipulihkan untuk, karena tahun ini Tuhan mau kita siap ya, sampai roh, jiwa, tubuh sempurna tak bercacat pada kedatangan itu katanya dalam 1 Tesalonika 5:23 ya. Jadi pulihan, maka saya khotbahkan tentang membangun manusia roh. Karena gereja itu adalah kita orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah disatukan untuk satu tujuan. Ya, makanya kita punya tujuan sesuai dengan tujuan Tuhan. Maka saya khotbahkan jemaat yang tertanam. Ya kan? Di Gambangan saya khotbahkan membangun rumah rohani. Nah, saudara terjemahkan. Karena kesini kita. Haleluya. Kalau tidak, jatuh nanti. Tersesat itu jatuh. Jadi harus dipimpin. Nah, semua yang berhubungan dengan membangun rumah rohani, sarana prasarana, terutama orangnya harus dibangun. Misalnya untuk membangun negara Republik Indonesia, maka dibangunlah hidupnya bangsa Indonesia ini, orang-orang Indonesia, lewat pendidikan, lewat revolusi mental orangnya. Lalu yang kedua, disiapkan orangnya punya kualitas kemampuan. Yang kedua, maka disiapkan sarana prasarana. Maka dibangun jalan tol, dibangun jalan Trans Sumatera, Trans Papua dan sebagainya. Dibangun transportasi, semua sarana prasarana dibangun. Lalu dibangunlah nanti ya lingkungan alam ini. Jadi dengan itu tercapailah visi misi Jokowi. Nah, sekarang itu bagian dia. Bagian kita di gereja adalah membangun sampai terjadi pemulihan gereja, membangun rumah rohani.
yang berhubungan dengan rumah rohani, apa yang mau dibangun? Tentu orangnya, ya kan, karakternya, sarana prasarana iya juga, keuangannya iya juga, itu sarana prasarana. Barulah nanti mencapai gereja yang dipulihkan untuk memimpin, memulihkan. Kualitas pemimpin ditentukan oleh pemimpin di atasnya. Seorang pemimpin akan melahirkan pemimpin yang harus berkualitas. Jadi kualitas pemimpin itu menentukan kualitas yang dipimpinnya. Saya dulu belajar 3 tahun itu ilmu kepemimpinan. Kalau pemimpin tidak maju, maka tidak maju juga orang dipimpin. Maka ada ilmu kepemimpinan bilang, kalau seorang pemimpin tidak belajar, berarti dia tidak bergerak lagi, tidak maju lagi. Maka seorang pemimpin tidak maju, itu bukan memimpin lagi namanya, hanya duduk saja dalam posisi. Kepemimpinan bukan soal posisi, tapi kepemimpinan soal pengaruh. Jadi orang yang berpengaruh pasti punya posisi, tapi orang yang punya posisi belum tentu punya pengaruh. Maka pemimpin yang sejati itu yang kita sudah bahas tadi, yang menjadi pedoman, patron, ditiru, pelatih, melayani, manajer. Karena dia pun pernah dilakukan, dia pernah dipedomani, diarahkan, dia pernah mengikuti patron, dia pernah meniru, dia pernah dilatih, dia pernah dilayani, dia pernah diarahkan, dan sebagainya. Sehingga ketika dia berhasil, dia pemimpin yang bisa memimpin pada level itu. Untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, maka pemerintah membuat persyaratannya. Untuk guru SD minimal harus harus diploma lah, sudah pernah kuliah. Ya, untuk SMP sudah harus minimal D3 atau S1. SMA seminim-minimnya harus S1. Mungkin ke depan harus S2, tapi minimal S1. S1 harus diajari oleh para mentor minimal S2. S2 harus minimal diajari oleh S3. S3 harus diajari guru besar. Artinya S3 yang senior, ya, profesor lah namanya, atau minimal guru besar. Nah begitu levelnya. Nah gereja juga harus naikkan level. Orang di dunia jadi naikkan level untuk kemajuan, masa gereja nggak naikkan level? Maka semua harus belajar. Dulu guru-guru S1 di zaman saya itu belum diharuskan belajar komputer, enggak. Sekarang harus. Hanya bingung kalau nggak tahu. Makanya pemerintah sudah mulai mengajarkan itu di tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi sudah harus itu. Nah, kenapa? Karena tuntutannya begitu. Kalau enggak kita ketinggalan dari bangsa lain. Nah gereja juga jangan sampai ketinggalan dengan dunia ini. Malah gereja harus jadi pemimpin dunia ini, menjadi patron dunia ini, menjadi pedoman, ditiru, manajer. Karena gereja itu perwujudan Allah. Makanya satu ketika bangsa-bangsa siapapun akan belajar ke gereja.
Nah, kalau gereja nggak menaikkan level itu, malah di level dunia pun tidak, nah itu. Makanya waktu saya dengar seminar-seminar yang dibikin Luhut Binsar di gereja HKBP, ya juga ya, saya ikuti. Nggak boleh kita hanya khotbah surga, itu terutama. Tapi harus semua sarana prasarana semua yang menunjang gereja maju, semua gitu. Nah, itulah yang harus dikerjakan kepemimpinan. Nah, coba kamu yang hadir di sini sudah tahu nggak kamu pemimpin di sini? Pemimpin apa? Mulai dari prioritas dulu. Kalau saya kan pemimpin gembala sidang GPD Pemulihan, tapi juga pemimpin wilayah Labuan Batu. Saya pemimpin Persekutuan Gereja Karismatik Labuan Batu. Tapi prioritas saya memimpin gereja GPD Pemulihan IRC. Nah, kamu yang hadir di sini udah tahu nggak kepemimpinan yang diberi sama kamu prioritasnya apa? Nggak ngerti kan kepemimpinan kan? Kita ikut membangun semua yang berhubungan dengan membangun rumah rohani, dan kamu pemimpin dan bergerak di situ. Dan tentu ada orang yang kau pimpin menggerakkan nanti. Di Padang Halaban manajernya Tongam, bawalah semua kan. Di Gambangan manajernya sendiri, semua ke bawah, membawahi semualah. Kalau dalam perkebunan ada manajer, dia ada 10.000 hektar ini sawit, dia manajer di sana. Di bawah dia ada asisten kepala, ada asisten, ada karani, ada mandor, baru ada karyawan. Akan ada juga yang karyawan lepas kan. Nah, itu semua di bawah kepemimpinan manajer. Jadi di Gambangan Sembiring harus melihat semua ke bawah. Tongam juga. Ya, saya di sini semuanya. Jadi satu apa dia komando ke bawah. Ya. Kalau tidak nanti jatuh, alias tidak menang, alias kalah, dan tidak bertumbuh. Nah, jadi ada beberapa orang-orang di bawah kita yang memimpin di bidang musik, di bidang ini, masih banyak lagi sebenarnya yang harus kita perhatikan. Misalnya contoh di sini, karena belum kita siapin semua, ya misalnya saya masuk di ruangan AC gak hidup misalnya, sebagian hidup, ya seharusnya lampu aksesoris kita hidup, gak hidup. Ya. Ada pernah dulu, kalau sekarang gak pernah lagi, dulu putus tali gitar, ya gak ada yang langsung handle gitu, padahal ada pemimpin. Ya. Nah, jadi para sarana yang menunjang rumah rohani harus kita bangun, kecil apapun itu. Kita semua bersinergi di bawah komando kepemimpinan di atasnya. Penerima tamu aja penting kali. Ada jemaat yang kita layani dulu di sini. Dulu dia HKBP, hanya kunjungan ke sini, kita layani, bertobat, lahir baru, akhirnya
mereka rindu bertumbuh karena udah merasa enak di Pentakosta, lalu masuk di kampungnya. Gereja karismatik, penerima tamu langsung sambut akrab, dibawa. Itu sangat membangun mereka. Lalu cerita panjang lebar, enak yang gua. Begitu kami datang, disambut enak gini sama penerima tamu, ramah. Nah itu kan sudah membangun rumah rohani. Akhirnya mereka bertumbuh di sana. Di daerah tebingnya sana ya. Nah jadi tidak ada yang disepelekan sebenarnya. Nah di sini perlu ada itu yang menangani itu. Ya, di samping juga perlu di zaman teroris ini perlu juga kan, di zaman COVID sini perlu ada juga yang harus menghandle itu kan. Jadi jangan orang baru datang kita diam, cuekin. Ya, kayak mana kalau saudara pergi ke gereja, misalnya kamu jalan-jalanlah ke Medan, lalu gerejalah di satu gereja, dicuekin aja, kan kurang enak, kayak asing aja gitu. Jadi kalau penerima tamu sudah ini, jemaat juga akhirnya ramah, ya, tanya ini, itu rasa dia kayak di rumahnya sendiri gitu, ada dalam keluarga. Ya memang gereja itu keluarga, pekat sekali kasih di sana. Ya, penerimaan. Nah itu kan nggak bisa hanya pemimpin di atas, artinya gembala sidang. Semua harus bersinergi. Tujuannya membangun rumah rohani. Jadi tidak ada yang kecil. Nah, dengan kamu maksimalkan kepemimpinan kamu dalam hal-hal itu, tentu terutama kemaksimalan itu terjadi kalau kerohanian kamu, pemahaman kamu akan firman itu semakin hebat. Ya, sehingga kamu gampang peka mengupgrade diri kamu dalam bidang-bidang yang lain, dalam bidang-bidang taktis dan sebagainya. Ya, contoh pemimpin pujian, kerohanianmu murat-marit, walaupun kau sudah seminar musik kemana-mana, tetap aja enggak seimbang kan. Tapi kerohanianmu bagus, ada peluang-peluang untuk belajar makin maksimal, karena gereja rohani. Tapi rohani pun harus ada sarana prasarana alat untuk mencapai itu. Kita perlu gedung ini untuk membimbing orang, kita butuh alat musik untuk lebih membuat kita fresh memuji Tuhan. Tapi kalau kerohanian pemain musik singer apa semua amburadul, nggak bisa. Tapi semua dibutuhkan. Ya, contoh pendidikan yang orang-orang yang di kementeriannya si Jokowi hebat-hebat, tapi akhlaknya, mentalnya bobrok. Hancur juga kan? Ya, tangkap KPK, jalan. Ya, jadi dua-dua. Ya, makanya visi kita menjadi gereja yang membawa kerajaan Allah di muka bumi. Nah, tahun ini kita mau menjadi gereja yang dipulihkan. Nah, untuk ini kan harus ada yang kita lakukan. Haleluya. Ini kita kasih. Saya bilang tadi sama si Devi bagus sih bikin kursi bulat ya. Buat semua kan berguna sehingga saudara datang ini dan sebagainya ya. Jadi apapun yang membuat menunjang kemajuan atau membangun rumah rohani, kita harus belajar. Haleluya. Iya. Misalnya baru-baru ini kunjungan kaum muda ke sana. Lalu saya beritahu, lalu saya beri arahan. Jam berapa ke sana, bagaimana ke sana, bikin program apa tujuan. Harus. Dengan jadi
Ngapain makan kue kembang goyang, hanya itu doang. Terus saya bilang, terkoordinasi kamu dengan Tongam di sana. Saya bilang kan, nggak tahu terkoordinasinya, kan? Karena manajernya Tongam, dia harus tahu semua. Makanya belajar. Memang kita nggak harus tahu semua. Jadi saya harus tahu main drum, harus nggak begitu. Maksudnya harus dilihat semua, digerakkan, diarahkan semua dengan tujuan rohani. Tapi semua kan mencapai tujuan kan ada alat. Untuk saya pergi ke Medan kan saya butuh alat, sarana prasarana kan. Bawa uang, bawa handphone, bawa naik mobil dan sebagainya kan, bawa baju panas atau apa segala macam untuk mencapai tujuan sana. Tuh mau beli keyboard di Padang Halaban harga 17 juta kalau ada uangnya. Nah, misalnya gitu lah ya kan. Nah, jadi gitu. Jadi jangan asal pergi. Nah, hitungkan naik mobil mana ini, berapa orang rupiah kamu sekian. Jadi ini oke. Goalnya apa? Ini. Makanya direncanakan, dikalkulasi semua. Nah, memang kita harapkan nanti bersinergi nanti kaum muda kita rantau Padang Halaban Gambangan. Walaupun sudah masing-masing ada, tahun ini sudah dimulai rencana di Gambangan, yaitu kita terus bersinergi. Nah, itu harus direncanakan supaya bisa terlaksana dengan baik, ya kan? Haleluya. Nah, supaya satu frekuensi kita. Ya tentu di sini kaum muda di sini dengan Padang Halaman bisa beda, di Gambangan apalagi. Kenapa? Ya itu tadi, kalau tidak bersinergi ini. Jadi harus terbangun rumah rohani ini, baik pelayanan anak-anak. Saya lihat anak-anak sampai sekarang belum ada penuh Roh Kudus di sekolah minggu kita. Kenapa? Nah, ini makanya saya pikirkan nanti akan ada, karena corona aja nih. Kalau tidak ya memang sudah ada, kita upgrade lagi. Kita harus minta orang-orang yang membawa para guru-guru sekolah minggu ke sana, di dalam. Saya udah lama kali nggak bisa penuh Roh Kudus. Kenapa? Rupanya samanya itu anak-anak sama orang tua di mata Tuhan kan. Roh Kudus bukan hanya untuk orang dewasa. Nah, jadi sampai sekarang puluhan tahun anak sekolah kita belum ada penuh Roh Kudus, belum bisa bahasa roh. Nah, jadi, nah itu, maka kita harus capai itu, maka harus ada terkoordinasi di kaum muda kita juga. Ya masih gitu-gitulah saya dapat itu evaluasi dari orang Grace sama Catherine sama Daniel. Oh, ya dapat. Jadi itulah gunanya seorang pemimpin. Saya harus tahu, oh masih di level ini ya, cara ngomongnya, ya komitmennya, cara berpikirnya nampak. Oh, ini nggak boleh kita hanya kebaktian. Sudah kebaktian sudah. Nah, ini harus semua pemimpin bergerak. Pemain musiknya bergerak, pemimpin pujian bergerak, tim doanya bergerak, semua bergerak. Dan mana yang masih kurang dilihat, nah, dibangun lagi. Orang-orang dimunculkan. Ya, di Gambangan saya sudah bilang, ya karena anak sekolah minggu kita udah bertambah, di-upgrade. Singer juga perlu di sana, jangan sendirian aja gitu, di-upgrade. Ini kan diduakan, ini semua. Tentu kan enggak seperti membalikkan tangan, tapi sudah ada tujuan yang semua kepemimpinan yang ada digerakkan. Haleluya. Jadi tidak ada timpang
kayak tubuh ini kan, semua berfungsi, mulai dari ujung jari, jempol, kaki sampai ke kepala berfungsi semua. Nah, demikian juga gereja, sampai nanti jemaat itu juga berfungsi. Ya, jemaat kita banyak belum berfungsi, mereka hanya penonton. Padahal di rumah mana ada penonton kan? Di rumah tangga kita ada penonton nggak? Mamaknya masak ditontoni gitu, mamaknya ngepel ditontoni gitu, kan nggak ada kan? Harus bagi tugas kalian ngepel, kau yang gini sesuai dengan pertumbuhannya kan? Mungkin disuruh anak 6 bulan suruh apa kan? Mengepel kan? Sesuai. Nah, maka ada kepemimpinan di rumah tangga kan? Dari abang ke adik, adik ke ini, semua ada kepemimpinan. Tapi satu, orang tua bilang jangan dulu ngepel, masak dulu kamu, udah lapar nih semua. Ikuti. Nah, jadi jangan buat masing-masing, karena kalau tidak dipimpin jadi kacau, jatuh. Dan kalau tidak mau memimpin juga, padahal itu butuh jatuh juga. Kayak penerima tamu tadi Pak Sepele, padahal bagi jiwa-jiwa baru itu sangat mantap kali itu. Apalagi siap kebaktian, ditanya, didoakan, apalagi dia curhat ada masalah didoakan, itu lebih dahsyat lagi kan. Nah, itu sudah memaksimalkan diri kita untuk memimpin, jangan jatuh. Semalam si Aliong sakit, bilang Brian pergi, Ibu Brian. Amin. Nah, jadi coba dimaksimalkan, mulai dari prioritas. Ya, prioritas saya pastilah memimpin GPD Pemulihan IRC. Ya, kalaupun ada pemimpin wilayah itu boleh aja, pemimpin pusat juga nanti sebentar lagi boleh aja. Tapi ilmunya sama aja. Kayak Jokowi bilang, si Ahok bilang, kalau orang sudah bisa memimpin Jakarta, sudah bisa memimpin Indonesia. Alasannya karena Jakarta barometer Indonesia. Semua diukur dari Jakarta. Nah, Jakarta ibu kota dan sebagainya. Nah, demikian juga kalau kita sudah bisa memimpin diri kita, sudah bisa memimpin orang lain sampai bertumbuh, ya kan? Memimpin keluarga, memimpin gereja dan seterusnya. Nah, itulah kepemimpinan. Manage semuanya. Ya, jadi sebelum kita tutup karena sudah jam berapa nih? 9. Ada yang mau ditanya? Jadi ke depan nanti tolong kayak Tongam di ketika saya bilang di Komsel gabungan nanti semua laporan keuangan tolong dikasih lapor sama saya. Makanya kamu koordinasi dengan bendahara. Ya. Di Gambangan juga begitu. Jadi artinya kamu harus tahu, aku juga harus tahu. Dari mana aku tahu? Dari kamu. Kamu tahu dari mana? Dari bendahara. Oke. Jadi enggak kedepannya ya, kalau saya sudah memimpin pusat, lah melihat menghitung-hitung nggak saya lagi lah. Kamu nggak bisa menghitung-hitung itu kerjasama dengan bendahara kan. Saya tinggal WA kan dulu laporan kamu bulan ini, WA kan ada. Ya, saya tahu, harus tahu. Jangan tidak tahu atau tidak mau tahu. Makanya tadi sudah terkoordinasi nggak dengan siapa. Nah, ini mulai kita perbaiki kan. Ya. Ini bukan soal bos-bosan, ini soal jelas ada kepemimpinan. Terus kepemimpinan tentu akan memaksimalkan kan. Tujuan pemimpin adalah memaksimalkan orang yang dipimpinnya. Tentu kita belajar semua dari pemimpin di atas.
ujung-ujungnya sama Yesus, sumbernya Yesus semua, dari sana semua. Jadi strukturnya Yesus ke bawah, nggak ada yang tidak terhubung nanti dengan Yesus semua. Itulah kepemimpinan gereja. Ya, di sini perlu ada yang memperhatikan. Kalau di gereja besar di Jakarta, di Medan, ada itu koordinator ibadah. Artinya dia yang mengkoordinir di bawah kepemimpinan, ya, tentang bagaimana berjalan lancar ibadah itu. Tentu dia memimpin banyak orang di bawahnya dengan instruksi yang jelas semua. Di AC kita ini kan nggak semua orang tahu tekniknya. Saya sudah beritahu, nggak boleh sekali hidupkan semua, harus 3 menyusul nanti berapa menit ini. Nah, terus sound system nggak semua bisa, harus pegang itu kan. Nah, jadi biasanya kalau koordinator ibadah raya, di bawahnya ada yang menangani sound, ada alat musik, ada semua itu bisa terkoordinir. Jadi harus tahu. Ya, makanya saya sering tanya-tanya. Ya, tentunya harus begitu. Misalnya kalau di rantau saya pulang, pernah keluar, saya tanya siapa yang hadir. Gimana tadi? Gimana? Saya tanyain. Ya, dari para pemimpin, nggak mungkin aku jalan ke rumah jemaat satu-satu nanyain. Nah, jadi kalau pemimpin yang di bawah saya tidak mau tahu, dia nggak tahu aku, putus kepemimpinan itu, berarti nggak jalan kepemimpinan itu. Ya kan? Gimana misalnya kan? Gimana kok laptop kok udah mati? Nggak tahu Pak. Tadi kok laptopnya tadi nggak bagus di sana, nggak tahu. Siapa rupanya yang operator laptop? Tahu aku Pak. Jadi kan udah putus kepemimpinan. Ya kayak dulu tes apa drum. Gak dikasih tahu sama aku. Lalu untung aku lihat, tes. Jadi aku panggil. Siapa? Akhirnya ketahui. Langsung saya kasih instruksi. Pokoknya harus bagus itu kayak mana cara. Karena kalau tiba-tiba main drum lah, sudah putus di situ kan batal main drum semua. Jadi itulah makanya bilang kalau tidak ada kepemimpinan, pemimpin jatuh. Tiba-tiba, ayo kita mulai ibadah, rupanya tali bass sudah putus satu, tali gitar satu, adaptornya keyboard sudah putus, kacau kan? Pemimpin pujiannya pun terlambat pula datang. Nah, misalnya kan, akhirnya digantikanlah karena sudah terlambat. Sementara yang menggantikan itu pun belum siap, kesalahan dari mana kan ada. Karena tidak ada lagi kepemimpinan di dalamnya. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan membangun rumah rohani ada pemimpin yang memperhatikannya di bidangnya. Lalu dia mengkader di bawahnya di bidangnya juga. Ya. Jadi kita mulai aja dari yang sederhana, nanti baru yang besar. Amin. Bisa paham ya? Jadi ringan jadi kerja itu. Gak sibuk. Kayak dulu pernah bertemu nilai, sepakat saya bilang gini, kamu bisa ibadah nanti ikuti KKR dan sebagainya, yang lain bisa seminar. Caranya gini, gak usah kayak dulu lagi, sibuk kali nampak. Nah, lalu kita mulai memimpin. Yang masak nasi siapa? Karena sudah dikalkulasi yang hadir nanti begini makan segini. Yang masak sayur siapa? Masak ikan siapa? Bagi. Udah. Pokoknya tanggung jawab kamu makan jam sekian ini. Ya. Heran orang-orang dengan batu bah. Kok gak ada sibuk ya? Kebetulan nggak di pastor di rumah masing-masing. Tiba mau makan, sudah ada makan bah.
Udah diatur, yang bikin kopi siapa? Jadi nggak sibuk kali nampaknya, tenang. Nanti gedoi masak yo serok nih. Ikutnya orang ini kebatian di sini gitu. Padahal sudah diatur strategi. Jadi nggak kawan ruang gitu kan. Lagi seminar di sini kan. Nah gitu. Waktu pernikahannya Om Simbolon juga begitu. Begini. Ya, waktu pernikahannya si Helen sama adiknya ini juga di manage. Tapi ya tentu ada kurang lebihnya. Nah, itulah kita perlu meningkatkan lagi, belajar kan. Nah jadi kan itu sudah, makanya terlaksana itu dengan bagus karena sudah ada kepemimpinan mengalir ke bawah. Nah, itu kita bikin panitia sesi konsumsi, ada anggotanya, ada ketuanya, harus semua, sehingga nampaknya kerjaan itu besar tapi karena dikerjai oleh orang-orang yang ini jadi ringan, tenang semua. Nah itu maka perlu ada manajemen, ya kan? Nah ini makin besar kepemimpinan kita, itu harus kita semakin mampu punya skill, makanya harus belajar dari bawah dulu. Jangan terus ambisi jadi pemimpin BPDI nomor 1 katanya. Padahal dirinya pun belum bisa dipimpin kan, keluarganya pun belum bisa dipimpin. Nah saya juga menguji diri gitu. Ya. Jadi tentu harus ditingkatkan sampai level supaya kita bertumbuh dalam kepemimpinan. Ya itu ya, masalah keuangan harus betul-betul dipimpin, jangan sampai nggak membangun semua. Musik juga ini, jadi kayaknya Anda tidak berfungsi kalau harus saya beli tali gitar kan. Bisa sih saya, nggak ada masalah, tapi lalu kepemimpinan dia bawa itu terputus, itu artinya gagal Anda memimpin sebagai orang yang menangani musik misalnya. Dulu kan saya bilang semua pemain musik tanggung jawab dengan alat musiknya. Nah, tentu ada koordinator musik. Waktu itu si Wendy kita bilang ya, si Wendy pun belum hadir, nggak tahu alasannya apa sekarang ya. Lalu si Wando punya kebijakan bikin roster kaum muda, tim musik. Dia bilang jangan, hanya apa dulu, kita tunggu dulu siapa. Dia nggak datang, alasan nggak jelas. Sementara udah jalan itu kan. Ini jadi akhirnya ada masalah nanti. Jadi semua harus tiba. Tujuannya membangun rumah supaya terjadi pemulihan. Lalu kita siap nanti menyambut Yesus, tapi juga kita memimpin, menyiapkan orang menyambut kan ujung-ujung ke situnya semua. Tapi kan ada prasarana sarana. Haleluya. Nah, karena kita memang masih belum semua terlatih, ya terpaksa saya harus buat ini karena memang kita masih belum memadai, kantor belum ada. Harus saya membuat ini. Seharusnya kalau saya sudah GPD 1, ya terlalu kecil lagi lah kalau saya buat ini kan. Nah, jadi Anda harus nanti dipercayakan mulai buat. Sudah berjalan mantap. Dan waktu kita ikut dalam proses kepemimpinan itu kita bertumbuh. Karena seorang pemimpin adalah dipimpin. Nah pada waktu kita dipimpin kita bertumbuh karena pemimpin akan mengupgrade dia nanti. Karena tujuan pemimpin salah satunya adalah memaksimalkan orang dipimpin. Jadi bertumbuh kita semua. Kalau enggak bertumbuh. Semua itu karakternya waktu disuruh menyapu semua karakter nampak itu nanti. Kerendahan hati di ini, belajar tunduk semua kan. Waktu kita dipimpin nanti semua sedang dibentuk.
lalu nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebenaran akan ditanamkan dalam waktu kepemimpinan itu. Ya, pun itunya tujuan utamanya kan? Iya. Ya, saya kira sudah ditangkap itu ya.